Coba saya record dulu, dari tadi saya belum record. Udah terrecord belum? Udah ya, udah muncul permintaan kalian untuk menerima record ya? Sudah, Bu. Udah ya? Bu. Nah, kalau suara saya hilang atau saya menghilang, bisa telepon saya. Karena kadang-kadang koneksi ya namanya juga kuliah online, atau kadang-kadang laptop saya tiba-tiba blue screen. Terus saya menghilang tiba-tiba. Kabari saya, telepon aja nggak masalah. So, saya lihat udah 40 orang, masih 8 orang lagi belum hadir. Sekarang jam 40. Ayo. Yang kenal temannya belum hadir, dibangunin. Nah, kembali lagi. Sekarang kita mulai. Ini kuliah pertama, jadi sebenarnya kuliah pertama itu santai, tapi tetap ada materi hari ini. Jadi udah mulai belajar sih. Nah, biasanya kuliah pertama ini penting bagi kalian, karena di sini akan diberitahukan berbagai aturan terkait kuliah, bagaimana standar penilaian, dan lain sebagainya. Nah, sambil nanti saya juga tunjukkan isi LMS kita. Isi LMS. Kalau sambil nungguin bisa sambil buka LMS. Di situ sudah lumayan lengkap, semua kuis tugas ada di situ. Ya, sebelum itu kita kesini dulu ya. Tujuan dari kuliah kita ini, PLO, Program Learning Outcome-nya itu adalah supaya kalian mampu menerapkan metode computing secara efektif dan efisien. Nah, per semester ini ada perubahan pada CLO atau Course Learning Outcome. Jadi outcome dari mata kuliah ini sekarang ada 4. Kalau semester-semester sebelumnya itu cuma 3, semester sekarang ada 4. Plus ada perubahan mekanisme belajar, mekanisme pemberian materi dan belajar. Ada sedikit perubahan. Jadi kalau yang sudah pernah ngambil dan harus ngulang, coba perhatikan perbedaan ini. Gitu ya. Nah, di CLO 1 kalian akan diharapkan mampu paham konsep brute force dan divide and conquer. CLO 2 greedy dan dynamic programming. CLO 3 backtracking dan branch and bound. Sama yang CLO keempat, kalian ini di CLO 4 itu semacam akumulasi pengetahuan dari CLO 1, CLO 2, dan CLO 3. Di CLO 4 kalian diminta untuk mampu memahami strategi algoritma mana yang harus kalian gunakan, mana yang cocok digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, beserta analisis efisiensinya. Gitu. Jadi ini 4 hal inilah yang diharapkan kalian kuasai sampai dengan akhir semester. So, kalau kalian perhatikan di LMS ada 6 topik, ya ada 6 topik. Kemudian di antara topik-topik tersebut ada evaluasi tiap CLO, dan kemudian di setiap CLO pun di setiap topik sudah disiapkan mekanisme evaluasi berupa kuis dan tugas. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ada 6 kuis, ada 6 tugas. Kuisnya online, kuis review namanya. Soalnya antara 10 sampai 20, pilihan ganda, true false, multiple response. Itu gaya di kelas saya. Jadi selain itu setiap topik juga ada PR. Soalnya mulai dari 5 sampai berapa ya? 12 gitu. Kalian perhatikan baik-baik di situ. Percayalah, tugas, kuis, dan ada tugas besar juga ya. Tugas besar itu bukan untuk iseng-isengan ngerjain mahasiswa, bukan. Tapi memang ada yang pengen kita capai. Nah, dari 4 CLO ini. Jadi semua tugas, kuis, itu disusun agar kalian mampu memahami berbagai CLO ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini dia yang berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Kuliah kita akan dilaksanakan selama 16 pekan. Tidak ada UTS ataupun UAS, tapi diganti dengan evaluasi CLO. Oh, jadi ujiannya 3 kali, Bu. Tapi dengan materi yang lebih sedikit. Jadi di CLO 1 itu kalian akan
evaluasi tentang strategi brute force dan divide and conquer, apa perbedaannya, gimana cara pakainya, gimana cara menggunakan mereka untuk menyelesaikan kasus tertentu, terus seperti apa efisiensinya. Kalau kita ngomongin efisiensi, nggak jauh-jauh dari Big O, Big Theta, Big Omega ya. Jangan lupakan materi analisis kompleksitas algoritma semester lalu, masih dipakai di kuliah ini. Masih ada kaitannya, kita masih ngomongin itu. Kemudian di CLO 2, kalian akan dievaluasi nantinya tentang greedy dan dynamic programming. Kemudian di CLO 3, kalian akan diuji pemahaman kalian tentang backtracking dan branch and bound. Gitu. Jadi kuliah kita 16 pekan. Hati-hati dengan prosentase presensi, perhatikan baik-baik, dan jangan lupa akan ada tugas besar. Nah, deskripsi tugas besar yang saya cantumkan di LMS masih deskripsi yang lama. Nanti akan saya update seperlunya. Insya Allah pekan depan kalian sudah mulai bisa nyicil tugas besarnya ya. Kalau yang udah bisa ya silakan mulai dikerjakan. Nanti saya coba bikin deskripsi dan aturan tentang kelompoknya. Gitu. Seperti biasa berkelompok. Nanti kita lihat ya. Sabar aja, saya belum sempat memperbaiki deskripsi dan spesifikasi tugas besar. Gitu. Tapi kalau kuis dan yang lain udah ya. Nah, sebelum kita ngomongin LMS, nanti satu-satu saya akan jelaskan LMS-nya, konten di LMS. Nah, ini rubrikasi penilaian. Perhatikan baik-baik, ada kuis, ada tugas mingguan. Tugas mingguan itu maksudnya PR ya, tugas per topik, bukan tugas mingguan. Kalau di kelas saya tugasnya per topik. Jadi ada 6 tugas, ada 6 kuis, dan ada tugas besar. Persentasenya seperti ini, kalian nanti bisa ngitung-ngitung, kalau pengen dapat nilai A itu berarti kalian harus dapat nilai berapa. Itu ya, perhatikan baik-baik ini. Misal nih, kalian nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah ngerjain kuis, terus cuma ngerjain tugas besar aja, terus pengen lulus, please deh, itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang harus kalian lakukan untuk bisa lulus. Gitu. Jadi prosentasenya sama ya, 20% untuk kuis, 15% untuk PR atau assignment, tugas besar 20%, dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan, komentar? Nggak ada ya? Nah, coba perhatikan bagian ini. Ada SM, ada BM. BM itu belajar mandiri, SM itu studi tatap muka di kelas. Harusnya kita itu kan kuliahnya tatap muka ya di gedung PULT. Nah itu 2 jam tuh, 2 jam di sekolah. Karena kenapa cuma 2 jam Bu? Badannya kan 3 SKS. Betul. Ada aturan bahwa kita nggak boleh lama-lama di kelas. Jadi maksimum di set 2 jam. 2 kali 50 menit. Itu pun nggak full 2 kali 50 menit. Gitu. Jadi sisanya akan kita lakukan secara online. Gitu. Awalnya kayak gitu, ngeribet nih. Cuman ternyata situasi berubah dan kuliah kita dari awal semester harus online dulu karena tidak memungkinkan untuk pertemuan tatap muka di kelas. COVID lagi naik lagi, jadi riskan kalau kita ketemu di kelas. Jadi ini yang terjadi. Kita akan belajar sekitar 3 jam secara online, lama banget. Ya nggak nyampe 3 jam sih, 3 kali 50 menit. Berapa 150 menit 2 jam setengah, oke lah, nggak akan selama itu kalau memang kalian bosan. Disambung dengan belajar mandiri. Kuis dan tugas sudah disusun, sudah disiapkan supaya kalian bisa belajar mandiri. Jadi belajar mandirinya kalian itu nggak dibebasin sesuka kalian, tapi diberikan berbagai studi kasus yang sudah saya siapkan dalam bentuk PR. Jadi belajarnya itu dari situ, apa yang harus kalian pelajari. Gitu, dan seterusnya. Entah kapan kalau kita memang punya kesempatan untuk tatap muka, jadinya nanti kalau tatap muka itu cuma 2 jam. Ada komentar?
cuma 40 orang yang hadir. Saya coba cek dulu ya, yang nggak datang siapa. Bukan untuk saya omelin, enggak. Yang udah kalian udah gede, nggak butuh diomelin. Saya cuma pengen tahu. Kenapa? Karena minggu depan tuh kita libur tanggal merah. Jadi saya mau bikin jadwal pengganti dan butuh kalian hadir semua. Saya coba cek ya. Yang nggak hadir siapa hari ini? Siapa yang nggak hadir? Saya cek mulai dari Abjad, Adinda Arwa, nggak ada. Oke. Kalau hadir, kalian bilang aja hadir ya. Adinda Arwa ada tuh, tapi nggak ngomong. Adinda Arwa lagi sarapan. Atau tidur. Cek suara saya aman ini? Aman, Bu. Aman, Bu. Adinda Arwa nggak connect. Oke, Adinda Rizky, Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Ya, salah satu keuntungan kalian kalau sekolah atau kuliahnya online gini bisa sembunyi virtual. Tapi oke. Afkar Artagesang. Hadir, Bu. Ada, terus sambil saya cek ya. Ini masih ada beberapa orang yang belum online. Agun Rio. Hadir, Bu. Space Invaders, oke lah. Namanya nggak bisa diganti, Bu. Maaf. Oke. Akmal Muhammad Firdaus. Hadir, Bu. Oke, sip. Oke, Adinara, saya hadir. Oke. Kebayang nggak sih 2 tahun kalian nggak ke kampus terus nggak pernah kenal sama dosennya bener-bener sama. Saya juga jadi nggak kenal mahasiswa beneran. Alfian Fadlur Rahman. Hadir, Bu. Ada, oke. Oh, panggilannya Zufar. Andre Eka. Hadir, Bu. Saya jarang ya ngabsen kayak gini, tapi sekali-sekali boleh lah ya. Atala Naufal Hakim. Hadir, Bu. Oke, sip. Bagus. Panulu. Hadir, Bu. Dian Ramadini. Hadir, Bu. Oke, sip. Dilia Fadilah. Hadir, Bu. Diona Fialdi. Hadir, Bu. Diva Anissa. Hadir, Bu. Dwi Haryansa. Fadil Faitul Azan. Fahru Rozi Syarbini. Saya, Bu. Saya. Oh, oke. Fauzan Sudrajat. Ada. Hadir, Bu. Patan Akila. Hadir, Bu. Gagah Aji. Gagah Aji. G. Nggak ada. Galih Bayu. Nggak ada. Sekarang huruf H. Hanifan Nurul Haq. Ada tadi ya? Ada, Bu. Herman Gemilang. Nggak ada. Ayo loh, absen sama Bu Emma. Hizkia Tupa, ada tadi ya? Hadir, Bu. Ihsani Hawa. Hadir, Bu. Oke. Johannes Rafael. Hadir, Bu. Jovidia Laviosa. Hadir, Bu. Naufal Rifki. Hadir, Bu. Ihsan Nurdiansyah. Hadir, Bu. Atian Givari. Hadir, Bu. Fahri Haikal. Hadir, Bu. Oh, sip. Masih huruf M. Mufid Utomo.
Hadir, Bu. Cik. Naufal Abdillah. Hadir, Bu. Oh, namanya Naufal banyak ini. Naufal Zaidan. Hadir, Bu. Rafif Haziq. Hadir, Bu. Oh, ada. Raffi Andeo. Ya, Bu, hadir, Bu. Oke, sih. Rafiki Masrur. Hadir, Bu. Rizky Andika. Ih, Fadil, tadi udah dipanggil. Kamu kemana? Fadil Faitul. Hadir, Bu, maaf Bu nggak dengar. Kamu dengerin apa? Ada loh, Tadi mahasiswa. lagi ke belakang dulu, Bu. Mahasiswa saya kuliah sambil dengerin musik. Nggak tahu apa yang dia dengerin, suara saya atau suara musiknya. Pas saya komen, emang kamu bisa dengerin sambil dengerin saya? Bisa, Bu. Oh, saya hebat. Telinga kanan sama telinga kirinya bisa kolaborasi gitu. Oke lah. Saya ketawa aja saya dengerin. Rizky Andika tadi udah ya. Zaki Al Khairi tadi ada juga. Nabila Lutfia. Hadir, Bu. Raihan Caira. Hadir, Bu. Rashid Riyaldi. Hadir, Bu. Renaldi Mahardika. Hadir, Bu. Rezi Ihsanur Arsh. Hadir, Bu. Ricardo Hamonangan. Hadir, Bu. Sih. Rizky Ferdian. Rizky. Syahdan Naufal. Hadir, Bu. Sydney Salma. Hadir, Bu. Yolanda tadi ada ya. Dwi Haryansyah ada? Hadir, Bu. Tadi nggak ada. Tadi kamu nggak ada waktu dipanggil. Gagah Aji ada? Gali Bayu ada nggak sih? G nggak ada. Herman Hadir, Bu. Tadi nggak ada Herman. Rizky Iya, Bu. Ferdian. Rizky Ferdian belum ada, oke. Jadi 1, 2, 3. Ada 3 yang belum ada, oke lah. Mumpung banyak yang hadir, sebelum kita lanjutkan, saya habisin ini dulu ya, sebentar. Habis itu kita nanti akan ngebahas jadwal pengganti kuliah sebelum kita ngomongin LMS dan kita masuk ke materi brute force. Hari ini materinya brute force. Langsung kuliah, Bu? Iya, langsung kuliah. Jadi siapkan fisik, mental, pikiran, fokus. Nah, sebelum itu daftar pustaka yang akan kita pakai itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelewat. Nah, untuk daftar pustaka nomor 1 dibuat sama Bu Gia dan Bu Siti Saadah. Itu setiap bab yang relevan dengan topik kita sudah dicantumkan di LMS. Jadi kalian nggak perlu beli bukunya, langsung sudah disediakan di situ file PDF-nya, gitu ya. Jadi dibaca, dipelajari di situ. Nah, kalau kami dosen menggunakan buku yang Levitin sama Neapolitan, Introduction to the Design and Analysis of Algorithm sama Foundations of Algorithm. Jadi kalau kalian pengen tahu materi kita tuh dapat dari mana sumbernya, dari buku itu, Levitin sama Neapolitan. Ya. Bahan tambahan lain juga bisa kalian pelajari dari bukunya Pak Rinaldi Munir, Diktat Strategi Algoritmik sama Ian Parberry. Pak Rinaldi Munir ini dosen saya waktu saya kuliah S1 di ITB dulu. Jadi kebayang saya udah tua, beliau juga udah tua, dan kalian masih sangat muda. Usia kalian paling separuhnya usia saya. Tuh. Nah, ini dia aturan pembelajaran. Hayo. Berpakaian sopan rapi, kamera aktif selama perkuliahan berlangsung bagi yang tidak kesulitan koneksi ya. Oh, Gagah Aji izin sakit. Oke. Semoga diberikan kemudahan. Kehadiran minimal 75%. Siap ditanya terutama yang off cam. Kemudian join di grup kelas. Udah ya? Ada yang belum join di grup kelas?
Ada pasti, karena baru berapa orang tuh yang di grup kelas saya lihat. Belum semuanya, nggak tahu tuh siapa yang belum. Kan saya nggak tahu. Baru 40 orang, padahal mahasiswanya 48. Ayo join di grup kelas. Wait. Saya kasih linknya lah ya. Kalau kalian malu-malu, Bu, linknya apa? Gitu. Bentar ya. Share. Tuh, grup kelas di Telegram udah saya taruh di chat. Yang belum gabung silakan gabung karena link kuliah akan saya share di situ. Gitu ya. Ya mungkin juga akan saya taruh di LMS. Tapi kalau saya lupa untuk naruh di LMS, namanya di grup Telegram ada gitu ya. Gitu ya. Jadi berikutnya beberapa aturan berikutnya kerjakan tugas yang diberikan. Nanti saya kasih lihat tugasnya apa aja. Kemudian integriti, jaga integritas, nggak boleh plagiat, nggak boleh nyontek, junjung tinggi kejujuran. Kalau kejujuran udah nggak kalian punya, apalagi yang tersisa gitu. Gitu ya. Pastikan diskusi nggak boleh, boleh namanya PR, tugas itu boleh diskusi. Itu pastikan kalian memahami apa yang kalian tuliskan di situ ya. Karena percuma. Dan biasanya ujian atau evaluasi CLO nantinya yang nggak jauh beda dari soal-soal tugas atau kuis yang saya berikan di LMS. Jadi pastikan kalian paham. Gitu. Grup kelas ini kalau mau di scan QR code tadi udah ya, linknya juga udah. Terus kita ke LMS. LMS dulu, saya jelaskan LMS-nya. Jangan sampai kalian nggak akses LMS sama sekali. Wait. Thank you yang udah join. Bener kan ada yang belum join tapi malu-malu nanyanya. Ini kelasnya memang campuran ya, jadi ada yang mahasiswa IF reguler, ada yang ekstensi, ada yang ekstensi atau pindahan dari program D3, ada yang ngulang, whatever lah, atau dari kelas lain, nggak masalah, saya nggak pernah beda-bedain. Kalian berbaur, berkolaborasi, siapa tahu nanti kalau kalian di kehidupan nyata setelah selesai kuliah, kalian memang benar-benar punya kolaborasi tertentu. Saya ganti share ke LMS. Ada komentar atau pertanyaan dulu? Kehadiran ya. Bentar, saya lupa tadi. Yang tentang kehadiran. Nah, mana tadi? Ya, perhatikan bagian kehadiran di sini. Kehadiran itu meliputi kehadiran saat online, kuliah online atau nanti onsite itu ya. Dan, pakai dan. Mengerjakan kuis dan tugas. Dan mengerjakan kuis, ada tugas. Jadi nggak bisa cuma hanya kalian datang aja saat online di Zoom seperti ini, tapi kalian nggak ngerjain tugas, maka nggak dianggap hadir. Gitu ya. Nanti akan saya tuliskan di LMS syarat dianggap hadir di pekan 1 itu apa. Ikuti ya. Nggak sekedar hadir saat online begini. So, saya mau bikin polling di Telegram. Pastikan kalian bisa akses Telegramnya. Saya mau bikin polling dulu.
ikutin pollingnya ya. Tentang kuliah pengganti. Kuliah pengganti karena tanggal 3 minggu depan tanggal merah hari libur. Kamis 3. Kalian jawab aja di polling itu. Bentar. Saya set up dulu. Yuk, ikutin pollingnya di Telegram. Dua 20 votes, 21, oke. Okay. .46 orang. Yuk, ikut vote di Telegram. Ikut polling. Kita punya tanggal merah itu 2 kali tanggal merah. Masih 33. Ayo. 35. Gimana cara vote-nya, Bu? Tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Ibu mohon maaf mau nanya. Yuk. Itu yang hari Jumat jam 7.30 itu selesainya sampai jam berapa ya? 2 jam maksimum. Jumatan ya. Nah, Oke, baik. Terima kasih. Ini posisi di mana? Indonesia Tengah, Timur? Enggak kok, di Indonesia Barat lah. WIB. Ada yang di Indonesia Timur atau Tengah? Enggak ya, udah di Bandung semua rasanya ya. Saya, Bu. Oh, Herman di mana nih? Bukan saya, Bu. Oh, Fauzan di mana? Saya di tengah, Bu, di Manado. Di Manado. Masih di Manado sekarang ya? Masih, Bu. Selisihnya kan lebih duluan sejam lah ya di sana, berarti udah lebih siang dong ya. 8, setengah 9, setengah 10. Saya berusaha untuk nggak nabrak waktu sholat Jumat ya. Kita lihat hasil vote-nya. Oke, bisa. Yang nggak bisa 9 orang, 4 orang. Yang nggak bisa hari Jumat siapa? Coba ngacung di sini. Yolanda, siapa lagi? 1. Sebentar. Layar saya nggak penuh ternyata. Seki. Oh, mahasiswa ekstensi semua ya? Jangan-jangan. Oke. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak hadir online. Karena memang bentrok ya. Yang bentrok. Kalau alasannya nggak apa-apa, jadi 4 orang nggak bisa hadir karena bentrok dengan kuliah lain, nggak apa-apa. Kan saya tahu tuh siapa aja yang nggak bisa karena bentrok. Nah, terkait dengan nanti ketinggalan materi kuliahnya Bu, nggak usah khawatir karena insya Allah saya selalu share video rekamannya, gitu ya. Kalau materi slide, kemudian materi dari buku ajar
strategi algoritma kan sudah ada tuh di LMS, gitu kan? Kuis tugas juga sudah ada. Nanti pertemuan online rekamannya akan saya share. Kalian bisa belajar dari situ. Mohon maaf ya, cuma 2 kali sih, cuma 2 kali kejadian kayak gini. Dan saya nggak mau kuliah penggantinya itu jauh-jauh dari jadwal kita yang seharusnya, karena ada evaluasi CLO di minggu ke-5, minggu ke-10, sama minggu ke-15. Gitu. Kalau kuliah penggantinya saya buat beda jauh dari hari kita kuliah, khawatirnya kalian belum pelajari materinya dengan baik, terus sudah harus evaluasi CLO. Evaluasi CLO-nya itu serentak nanti semua kelas. Gitu. Jadi, mohon diikhlaskan 4 orang ini yang nggak bisa ikut 2 kali nanti. Apa Bu, kami senang. mohon maklum, tapi materinya tetap sama, saya akan share videonya ya, jangan khawatir. Atau kalian juga bisa belajar duluan dari video-video saya di kuliah tahun-tahun sebelumnya. Yuk kita lihat LMS dulu. Kita lihat LMS dulu. Nah, ini adalah karena kita kuliahnya online, mayoritas online. Oh, ini mahasiswa saya udah pada submit tugas. Perhatikan LMS kita. Ini ya, deskripsi mata kuliah kita, kemudian CLO-nya, dan ini 16 pertemuan itu jadwalnya apa aja. Sudah ada di sini. Jadi ikuti. Sekarang adalah pekan ke-1, minggu depan pekan kedua, materinya apa aja ada di situ. Ya. Nah, apa lagi? Nah, di topik 1 brute force ini akan disampaikan dalam 2 pekan. Pekan ini dan pekan depan. Pekan depan berarti hari Jumat pagi ya. Nah, saya sudah siapkan slide kuliah, buku ajar, dan video pembelajaran. Video pembelajaran ini dari kuliah saya tahun lalu. Saya sudah kasih penanda di mana supaya kalian bisa langsung lompat ke situ. Yaitu studi kasus tentang Zero One Knapsack Problem sama TSP ini sebenarnya akan saya sampaikan pekan depan materinya. Tapi kalau kalian pengen belajar dulu, boleh banget. Lihatnya langsung melompat ke menit sekian. Kenapa sih Bu boleh belajar duluan? Karena lihat, ini kalian butuhkan pemahaman tentang knapsack dan TSP yang baru akan saya sampaikan pekan depan. Pengetahuan itu kalian butuhkan untuk mengerjakan kuis. Nah, ini ada kuis dan PR. Gitu. Lihat baik-baik ya, udah ada di situ. Udah bisa dilihat soal PR-nya. Nah, kalau soal PR bisa dilihat meskipun kalian belum ngerjain nggak apa-apa. Deadline-nya 12 Maret. Kalau kalian nggak dibatasin waktunya sih. Beda sama kuis ya. Kalau kuis misalnya ini 15 menit waktunya udah habis, akan nutup dengan sendirinya si LMS. Gitu. Udah bisa dilihat soal PR. Wait, saya kasih lihat ya. Soal PR ada 7. Yuk lihat PR-nya ya. Semua PR dari PR1 sampai PR6 saya buat bentuknya adalah kuis di LMS. Meskipun ini bukan kuis. Jawabannya kalian susun dalam esai. Nah, di sini kalian udah bisa lihat soalnya, meskipun kalian belum submit gitu ya, ini masih bisa dibuka sampai dengan tanggal 12 Maret. Kalian bebas buka lagi, open lagi, tutup lagi, nggak masalah. Asal kalian belum submit. Ini PR-nya. Kalian boleh ngerjain duluan, mau dicicil lebih baik. Gitu ya, karena ini jawabannya bukan 1 baris 2 baris, tapi esai. Kalian butuh waktu untuk mikir dulu. Ini ya, PR-nya. Saya sangat menyarankan supaya kalian nyicil dulu. Kelihatan LMS saya? Kelihatan, Bu.
Kelihatan. Kelihatan. Aman ya. Kalian juga bisa cek di LMS kalian. Nah, di situ semuanya mirip kayak gini. Untuk semua PR. Ada 6 PR kan? Bentuknya kayak gitu. Kalian semua PR udah bisa kalian buka mulai sekarang. Kalian udah boleh nyicil. Jadi karena saya yakin akan ada banyak mahasiswa yang energinya berlebih dan gampang paham. Itu banyak tuh mahasiswa itu, banyak ya, gampang paham. Jadi cuma lihat slide-nya udah saya share tuh, belajar duluan, terus dia ngerjain PR duluan, nggak masalah, boleh. Ini PR-nya udah dibuka semua, udah bisa diakses semua ya. Tuh udah bisa dibuka semua, PR1, PR2, PR3, PR4, udah semuanya bisa dibuka. Nah kalau kuis hati-hati, sekali kalian buka kuis, ini ya, waktunya cuma 15 menit nih. Ada waktu. Sekali buka 15 menit harus selesai ngerjain. Soalnya ada 16. 16 itu? Oh ya, ada 16 soal. Kalian diperbolehkan mengerjakan 2 kali, saya akan ambil nilai rata-rata. Gitu. Gimana caranya supaya bisa dapat nilai bagus, Bu? Nah, ini udah saya kasih syarat kan. Pelajari slide dan buku ajarnya dengan baik. Jadi, bedanya soal kuis dengan soal PR, kalau soal kuis kan waktunya singkat-singkat biasanya. Paling lama tuh paling 20 menit, 25 menit yang saya set di sini. Karena memang kebanyakan menguji atau mengevaluasi pemahaman kalian akan konsep atau teori. Gitu ya. Contoh deh ya. Kita buka. Kan saya bisa preview ya. Gini. Berapa kali operasi dasar perbandingan yang akan dilakukan pada persoalan pencarian nilai integer X pada array berukuran N jika diselesaikan dengan brute force? Berapa kali? Ini kan konsep ya. Kalian harus paham ini sequential search berarti ya kan mencari nilai X, algoritmanya kayak apa. Di slide tuh ada tuh kalau kalian lupa. Berapa sih operasi dasar perbandingannya? Gitu ya, baru bisa untuk ini. Jadi ini soalnya konsep berikutnya Bu, cuma saya kasih bocoran 2 aja. Diketahui kota ABCD, jarak antar kota, berapa total perjalanan dari A mengunjungi semua kota lain cukup sekali, lalu balik lagi ke A. Kok waktunya cuma 15 menit, kayaknya kurang deh. Hitungnya ini kan lama. Wait, saya settle. Saya salah, waktunya kurang lama. Karena kalian ngitung di situ. Jadi saya setup dulu ya, saya ganti. Hitungnya di situ lama. 30 menit. 30 menit, grade-nya. Oke. Permisi Bu, mau nanya. Yuk. Kalau itu kan 2 kali attempt, kalau attempt lagi soalnya bakal beda apa sama? Sama. Emang kan? sama yang ini. 30 menit. Waktunya, soalnya sama. Semuanya sama. Gitu. 16 soal, kuis 2 berapa soal tuh? 15 soal. Kuis 2. Saya harus cek lagi deh apakah saya perlu nambah waktu atau enggak yang kuis 2. Yang kuis jangan dikerjain dulu ya sebelum waktunya. Kalau yang PR boleh lah. PR kan udah bisa enggak. Kalau yang kuis kan ada batasan waktu. Nanti saya biasanya setiap minggu saya evaluasi dulu apakah waktunya segini cukup atau enggak. Kemudian saya harus set deadline kalau ternyata deadline-nya harus perlu dimundurkan atau enggak. Biasanya sebelum kuliah saya set up itu dulu gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, ini isi LMS kita. Rajin-rajin cek LMS-nya.
Jangan males. Saya tahu kuliah online kayak gini kadang-kadang membosankan, terus capek banget karena kalian harus berada di depan layar lebih lama, tapi ya carilah cara untuk selalu merefresh semangat kalian, motivasi kalian, gitu ya. Ya sama dosen juga kadang jenuh, tetapi ya pendidikan tetap harus jalan gitu. Maksudnya gara-gara pandemi terus kita nggak belajar, itu kan nggak gitu. Nah di sini lihatnya kalau bosan main, nah lihat video-video yang udah saya siapin. Ini video semuanya dari saya, aktornya di situ saya. Ada yang saya buat khusus, ya semuanya saya buat khusus 2 tahun lalu. Jadi videonya jadul, saya masih newbie bikin videonya, mohon maklum. Awal-awal pandemi awal pandemi kan Maret ya, Maret 2020. Nah itu video itu saya buat sekitar kurun waktu itu, gitu. Semua videonya ada di sini, studi kasusnya ini pendek-pendek. Jadi awal-awal saya bikin video itu panjang-panjang gitu ya. Lama-lama udah tahu, oh ya kalau bikin video jangan lama-lama, mahasiswa nggak suka langsung di skip biasanya. Saya pendek-pendek. Nah makanya untuk yang video-video berikutnya, kalau saya nggak berhasil bikin video yang pendek, saya kasih penanda seperti ini. Kalau pengen belajar yang ini, silakan lihat dari minus sekian. Itu ya, langsung lompat ke situ. Gitu. Ini banyak nih ya. Pelajari dengan baik. Ini belum. Nantilah ya. Nantilah ya. Evaluasi, sabar, masih dibuat soalnya. Versi CLO1 sampai CLO3. Tugas besar, kalau pengen tahu kayak apa sih gambaran tugas besarnya, bisa cek di sini. Tapi ini nanti akan saya perbaiki dulu. Gitu ya. Saya akan perbaiki dulu. Nanti ini untuk supaya kalian kebayang apa sih tugas besarnya gitu. Coba cek-cek di situ dulu ya. Terus, nah ini kalau pengen punya gambaran nanti kira-kira evaluasi CLO-nya kayak gimana. Nah ini di sini pada kumpulan soal UTS dan UAS. Coba cek-cek di situ. Ada solusinya juga rasanya. Kalau saya nggak salah, ada nih ada solusinya. Solusi UAS, bla bla bla. Gitu ya. Jadi, intinya amunisi kalian untuk belajar strategi algoritma selama 1 semester udah lengkap banget nih. Gitu. Slide ada, video ada, contoh soal ada. Apa lagi? Apa lagi yang kalian butuhkan? Semangat, Bu. Semangat, motivasi, dan nutrisi. Jangan lupakan nutrisi. Sarapan ya sebelum kuliah. Jadi ya ini jadi udah lengkap banget. Cek-cek di situ. Kalau ada saya salah setting videonya ketuker gitu, jangan sungkan untuk kasih tahu saya. So, udah 8:30. Kita cuma punya sisa waktu 1 jam lagi. Ada komentar, pertanyaan? Saya tidak ada. Ada ya. Sebelum saya lupa, saya tulis di sini dulu tadi kuliah kita di pekan kedua. Wait, sebentar. Saya tulis di sini dulu ya. Jumat 4. Sip, supaya kalian nggak lupa dan supaya saya juga nggak lupa kalau kita sudah bikin kesepakatan ini. So, saya stop share, saya balik ke, kita mulai masuk ke brute force. Saya kasih kalian break dulu 3 menit. Kamar mandi boleh, bikin kopi bisa, silahkan. Gitu ya. 3 menit break dulu, supaya kalian agak-agak refresh sebelum kita mulai masuk ke kuliah yang sesungguhnya. Materi kuliah yang sesungguhnya.
Saya juga mau ngopi-ngopi dulu ya. Yuk, sudah kembali lagi? Udah fokus lagi? Sudah siap untuk belajar? Coba saya minta yang sudah siap untuk belajar di depan laptop atau gadgetnya, angkat tangan, raise hand. Sip. Yuk, yuk, yuk. Pengen tahu udah pada balik atau belum? Atau masih pada di kamar mandi? Ntar gue lagi bawa teh sama kopinya. Ayo yang lain.
34, 35. Raise hand. Sip, udah ya. Yang lain yang belum siap, segera siap-siap. Nah, boleh turunin tangannya. Capek nanti angkat tangan. Kita akan mulai kuliah. Boleh siapkan catatannya. Sambil coret-coret. Kira-kira setengah jam lah. 30 menit ya. Karena materi kuliah ini akan saya bahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan hari ini kebanyakan adalah mengingatkan kalian review atas berbagai materi yang sudah pernah kalian dapatkan di semester 1, 2, 3. Materi tentang algoritma. Dari semester 1 sampai 3 kalian udah dapat banyak banget algoritma kan? Kalian belajar algoritma pemrograman atau pengenalan pemrograman, kalian belajar struktur data, apalagi tuh pemrograman berorientasi objek, udah belum? Nggak hafal. Nah, saya akan review itu dan dikaitkan dengan strategi brute force yang kita bahas hari ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kalian itu sudah mengenal strategi ini. Cuma nggak dieksplisitkan saat itu. Karena fokus di semester sebelumnya pada saat kalian mempelajari algoritma itu adalah supaya kalian paham bagaimana cara membuat algoritma itu kan. Nah sekarang kita akan mempelajari berbagai strategi yang ternyata bisa kita implementasikan dalam rangka kita merancang algoritma. Gitu. Kalian harus paham bahwa, kalian ingat lagi, pada dasarnya algoritma itu kan cara yang kita buat, cara yang kita susun dalam rangka mendapatkan solusi. Intinya itu, algoritma adalah cara yang kita buat. Kita kan orang computer science, programmer lah, sistem analis lah nantinya. Solusi yang kita buat itu adalah algoritma. Jadi kalau kita memberikan solusi dalam bentuk algoritma, kita pengen user kita nantinya atau pengguna algoritma kita itu benar-benar mendapatkan algoritma atau aplikasi nanti bentuknya ya, yang efisien dan efektif. Kita nggak pengen dapat komplain dari klien, konsumen, atau user aplikasi kita, program yang kamu bikin lambat, kayak gitu, dan seterusnya. Jelek nih, makan memori banyak, atau running time-nya lama. Kita nggak pengen dapat komplain kayak gitu. Kan kalian computer scientist. Iya kan? Kalian belajar di computer science. Maka, ya solusi yang kalian berikan nantinya kepada user atau pengguna itu adalah salah satu bentuknya adalah algoritma. Gitu. Nah, di kuliah ini kalian akan mempelajari, oh ternyata ada ya berbagai macam strategi algoritma yang bisa kita tentukan dalam rangka membuat algoritma. Ada banyak macam. Nanti ada brute force, ada divide and conquer, ada greedy, lain-lain, macam-macam. Bahkan berbagai strategi tersebut secara tidak langsung kalian tuh udah kenal algoritma populernya, kayak sequential search yang sering kalian pakai, bubble sort, selection sort. Nah, itu berbagai algoritma yang mengimplementasikan strategi brute force. Ada juga nanti kalian kenal namanya Dijkstra. Dijkstra itu untuk shortest path, mencari jarak terpendek. Ada juga nanti algoritma Boyer-Moore, itu untuk string matching. Macam-macam. Jadi yang kita pelajari di sini memang bukan nama algoritmanya, tapi ke berbagai pendekatan atau strategi yang bisa kita implementasikan dalam membuat algoritma. Jadi ini kali aja nih, suatu saat nanti kalian bisa bikin algoritma baru gitu ya, dengan menerapkan berbagai strategi algoritma yang sudah kalian pelajari di mata kuliah ini. Misal, nah, yang kalian akan pelajari di brute force itu kayak gini. Apa itu brute force, apa itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, tadi ya, beberapa contoh algoritma yang sudah saya sebutin, sequential search atau pencarian beruntun, bubble sort, selection sort, itu contoh brute force.
Selection sort, bubble sort, terus ada Dijkstra, itu semuanya brute force. Yang nggak brute force ada, Bu, ada. Terus kenapa brute force ini ada? Nah, kita tunggu di kuliah ini akan saya sampaikan juga. Kemudian nanti penerapannya seperti apa brute force ini, gitu ya, dan lain sebagainya. Yuk, brute force kalau kalian perhatikan, kalian cari-cari di internet atau di buku ajar atau di textbook, pada dasarnya definisinya adalah dia merupakan sebuah pendekatan yang straightforward, langsung untuk memecahkan suatu masalah. Benar-benar straightforward, nggak ada kanan kiri, pokoknya straightforward. Nah, biasanya ya gitu aja kita dapetin solusinya, benar-benar by logic, by logika kita akan dapetin solusinya, gitu. Nah, oleh karena itu di bagian bawah kalau kalian perhatikan, algoritma brute force ini akan memecahkan masalah itu dengan cara yang sangat sederhana, langsung dan jelas. Pokoknya just do it, lakuin aja, kerjain aja. Apa yang terpikir di otak kita, di benak kita ketika dihadapkan pada suatu masalah, seperti itulah brute force. Itu. Jadi paling gampang sebenarnya, karena nggak ada konsep yang aneh-aneh. Nah, namun biasanya umumnya ini nggak cerdas dan nggak efisien karena dia membutuhkan langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Sebab ya oleh karena itu brute force ini disebut juga dengan algoritma naif. Nanti kita lihat ya di mana dia tidak cerdas dan tidak mampusnya. Nanti ada beberapa contoh algoritma. Namun demikian, algoritma brute force ini lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil. Contoh lah, nanti kita lihat untuk sequential search, bubble sort. Bubble sort itu kan populer ya, karena namanya keren, bubble. Padahal dia tidak jauh lebih tidak efektif dibandingkan merge sort, yang jauh lebih efisien dari sisi kompleksitas algoritmanya. Namun demikian, karena dia oke lah, dia pendekatannya langsung, jelas dan gampang untuk diimplementasikan, tapi dia tidak cerdas dan kadang-kadang dia ngabisin banyak resource malahan. Memorinya yang kepake banyak, running time-nya jadi lama, kayak gitu ya. Nah, tapi dia tetap digunakan sebagai pembanding dari algoritma lain yang lebih efisien. Ini make sense ya, karena misalnya nih kalian bikin algoritma baru untuk mencari suatu nilai tertentu pada array. Kalian klaim bahwa algoritma yang kalian buat itu algoritmanya cepat nih, algoritma efisien nih. Nah, pembandingnya apa? Bahwa algoritma yang kalian buat itu memang benar-benar efisien, benar-benar cepat, benar-benar bagus. Harus ada pembandingnya dong. Sesuatu dibilang bagus atau tidak, bagus atau tidak, kan harus ada pembandingnya. Nah, si brute force ini dijadikan sebagai pembanding. Kalau pakai brute force berapa efisiensinya? Kalau pakai punya yang algoritma yang kalian buat berapa? Gitu ya. Jadi pada saat kalian belajar brute force ini, ingat-ingat terus sampai akhir hidup kalian. Jangan dilupakan, karena nanti dia akan kalau dalam studi kasus kita, dalam PR kita, dalam ujian kita, ujian mata kuliah ini akan digunakan sebagai pembanding. Kalau pakai brute force berapa hasilnya? Bagaimana hasilnya? Gitu. Kalian lagi belajar greedy nanti ya di pekan ke-6, pekan ke-7 kalian belajar tentang greedy. Kalau pakai brute force hasilnya seperti apa? Itu dijadikan sebagai pembanding. Jadi jangan lupakan brute force ini sampai kapanpun. Yang lain juga jangan lupakan. Nah, inilah kelebihan dari brute force. Hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan brute force. Ini kelebihannya. Dan bahkan ada masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan metode brute force. Contohnya mencari elemen terbesar di dalam array. Itu brute force itu. Satu-satunya cara. Ada array yang bilangannya itu random, acak ya, nggak terurut array-nya misalnya, pokoknya acak lah. Terus kalian harus mencari nilai terbesar di array itu, mau nggak mau kan kalian harus cek satu persatu kan elemen array-nya,
elemen ke-1, elemen ke-1 kan diambil sebagai inisialisasi. Kemudian ambil elemen kedua. Apakah elemen kedua ini lebih gede atau lebih kecil dibanding elemen ke-1? Kalau lebih gede maka dia disimpan sebagai nilai maksimum. Dan seterusnya. Kalau ngecek satu persatu sampai akhir. Nah, metode seperti itu disebut sebagai brute force. Dan untuk mencari nilai terbesar atau terkecil ya, nggak ada cara lain selain cara itu. Gitu, itu maksudnya. Nah, ini beberapa metode beberapa kelemahan dan kelebihan dari brute force. Nah, kebetulan hari ini kalian akan kebanyakan dengar saya ngoceh, jadi sit back, relax, tapi tetap fokus ya. Relax tapi tetap fokus. Semoga saya nggak bikin kalian ngantuk dengan dongengan saya. Nah, ini beberapa kekuatan brute force untuk kalian tahu. Nah, hampir semua masalah tadi secara tidak langsung udah saya sebutin. Semua hampir sebagian besar masalah kita bisa selesaikan dengan brute force. Kemudian sederhana dan mudah dimengerti. Tapi itu buat yang alergi algoritma atau kode program, tetap aja susah dimengerti. Jangan alergi atau ya. Kalian sudah tingkat 2 ini, bentar lagi tingkat 3. Saya paham ada sebagian kecil lah ya, mahasiswa yang tadinya tidak menjadikan informatika sebagai tujuan hidupnya, tapi ya tetap semangat, coba mencintai apa yang sedang kalian pelajari. Karena dalam hidup kita tidak selalu bisa melakukan apa yang kita suka, apa yang kita cintai. Nggak selamanya kayak gitu ya dalam hidup ini. Itu kenyataan dalam hidup. Tapi kadang-kadang atau sebagian besar kita yang harus mencintai, menyukai apa yang sedang ada di hadapan kita. Sedang kita. Ya, tetap semangat. Terus metode brute force, balik lagi ke sini, kekuatan brute force. Metode brute force ini menghasilkan beberapa algoritma. Jadi katanya dia nggak efisien, nggak cerdas, tapi nyatanya dia bisa menghasilkan beberapa algoritma ini. Nanti kita lihat. Jadi pada dasarnya hampir semuanya itu brute force. Terus brute force menghasilkan algoritma standar untuk komputasi seperti penjumlahan perkalian entropy lambat, menentukan elemen minimum atau maksimum di sebuah list atau array. Ini brute force. Kelemahan. Ini dia. Jarang menghasilkan algoritma yang efisien. Kan langsung bikin, nggak dipikirin dulu kompleksitas algoritmanya bakal gini. Pokoknya bikin aja dulu, yang penting jalan dulu programnya. Jadi hati-hati kalau bikin program, jangan asal jalan, tapi ketika kalian sudah belajar analisis kompleksitas algoritma semester lalu, dan belajar lagi strategi algoritma semester ini, nah kalian harus berpikir lagi, ini kode yang saya buat ini, ada nggak ya versi lebih efisiennya? Bisa nggak ya dibuat lebih efisien? Gitu ya, mulai mikir kayak gitu. Kemudian umumnya lambat. Nah ini. Umumnya lambat, terus nggak kreatif biasanya, namun bagaimanapun tetap dipakai. When in doubt, use brute force. Kata si pembuat Unix atau Linux. Udah, itu kelemahan, definisi, dan kekuatan brute force. Nah, coba kita lihat ya, studi kasus kayak apa sih brute force ini. Kita lihat. Mencari elemen terbesar atau terkecil, sama aja. Sebenarnya tinggal pembandingnya aja. Nah, kalian di semester 1 tuh, di kuliah apa tuh, pengenalan pemrograman atau algoritma pemrograman, ini tuh sering muncul. Diberikan sebuah array, senarai, list, table, sama aja ya, yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan bulatnya ada sebanyak n, random. Terus kalian diminta nyari elemen terbesar atau terkecil. Biasanya gitu kan. Nah, algoritma brute force atau strategi brute force di sini, dia akan melakukan pembandingan setiap elemen array untuk menemukan elemen terbesar. Kita lihat algoritmanya. Jeng-jeng, pagi-pagi disuruh lihat kode program. Semangat. Algoritmanya barisnya cuma dikit nih, lihat.
Saya ambil elemen ke-1 sebagai nilai maksimum duluan. Terus saya akan ngecek mulai dari elemen kedua sampai elemen ke N. Apakah dia bisa menggantikan isi dari variabel max. Simpel ya. Simpel. Kalau kalian gampangnya ini, kalau yang masih kesulitan memahami ini, kalian punya 10 anak-anak kecil itu di sekitar rumah, terus mereka baris gitu. Terus disuruh kalian minta mereka untuk siapa yang berat badannya paling besar. Setiap orang kan tahu berat badannya dia. Maka dari anak ke-1, dia akan menganggap dirinya yang paling berat dulu, paling besar badannya, berat badannya paling. Kemudian dia akan nanya ke teman sebelahnya kan, apakah kamu yang paling berat? Kalau paling berat itu tuker. Itu ilustrasi sederhana. Nah, kompleksitas dari algoritma ini adalah big O N. Kenapa big O N? Lihat, si algoritma ini, si operasi dasarnya, operasi perbandingan, if AK lebih dari max, ini kan operasi perbandingan. Yang menjadi operasi dasar real algoritma ini, dia dieksekusi sebanyak N-1 kali kan. N dari 2 sampai N, berarti N-1 kali. Maka kompleksitas algoritmanya adalah big O N. Cek lagi, buka lagi catatannya saat kita mencari gimana cara mencari big O N atau TN. Coba ingat-ingat lagi. Masih dipakai di sini. Berapa banyak yang masih ingat materi AK? Analisis kompleksitas algoritma. Saya udah ingat nggak? Ngacung dong yang masih ingat. Ya, pada malu-malu. Saya takut dianggap pinter, Bu. Gak ada, siapa yang nggak ingat materi analisis kompleksitas algoritma semester lalu? Lupa. Buka lagi materinya ya. Ini Herman kayaknya mewakili jawaban teman-temannya. Buka lagi materinya, kita akan pakai. Gitu ya. Saya nggak akan nge-review atau mengajar ulang, karena yang ngabisin waktu jadinya. Nah, itu kan materi yang baru semester lalu. Jadi yang lupa, buka-buka lagi materinya, buka lagi slide-nya, bagaimana menghitung TN, bagaimana menentukan big O, order of growth, itu gimana caranya semester lalu ya. Yuk, lanjut. Contoh berikutnya, sequential search. Ini juga brute force. Kalau algoritma sequential search, kalian juga sudah dapatkan di semester 1. Yang lupa, saya ingetin lagi. Pada dasarnya, pada kasus ini, kalian diberikan sebuah array yang berisi n bilangan bulat sama, tapi kita diminta mencari nilai x. X itu ada nggak sih di situ? Itu kayak kalian lah, ini ada 46 mahasiswa tuh, saya jejerin lurus gitu. Saya pengen cari tahu apakah Gagah kan tadi sakit katanya. Apakah Gagah ada di situ? Maka saya akan ngecek kan, saya punya variabel x yang isinya Gagah, saya udah tahu nih Gagah orangnya kayak gimana. Terus saya akan bandingin sama kalian satu persatu, dari orang ke-1 sampai orang ke-46. Ini Gagah bukan. Yang nomor 1 Gagah bukan. Yang nomor 2, mahasiswa kedua Gagah bukan. Mahasiswa ketiga Gagah bukan. Nah, saya akan cari sampai 46 mahasiswa. Gitu. Nah, itu adalah sequential search. Kenapa sequential? Karena satu-satu sequence ya? Dari 1, 2, 3. Saya ngecek semuanya. Kayak gitu. Nah, itu adalah pendekatan brute force. Gitu. Seperti itulah pendekatan brute force. Just do it kan, langsung kan, straightforward. Gitu. Nah, algoritmanya kayak gini. Ini udah kalian dapetin waktu kalian tingkat 1.
Nah, di sini ngecek. Ini kan saya tadi set sebagai gagah tadi contohnya ya. Kemudian saya cek apakah array yang ke K adalah indeks, sama dengan gagah. Sorry, saya salah ngomong, saya undo, saya ulang lagi penjelasan saya. Salah. Di sini saya ngecek X-nya itu adalah, di sini tadi contohnya adalah gagah, sorry gagah ini lagi dipakai sebagai contoh. X-nya saya set sebagai gagah, saya pengen nyari apakah di array mahasiswa IF 4401 ini ada gagah atau enggak. Kan gagahnya lagi nggak ada, ini lagi sakit. Nah, saya akan ngecek kan, di setiap indeksnya K, saya akan nyari dari mulai mahasiswa ke 1 sampai mahasiswa ke N-1. Kan K kurang dari N. Saya akan nyari sampai N-1. Ada gagah atau enggak? Kalau enggak ada, dia akan increment teruskannya. Dan pada saat misalnya ketemu, si gagah itu ternyata tiba-tiba muncul gitu ya, di indeks kesekian, maka algoritma akan berhenti. Algoritma akan berhenti dan nggak akan increment. Kemudian dia akan berhenti di indeks ke K tertentu di mana ada gagah. Lalu saya kan pengen ngeluarin indeksnya. Lihat, outputnya itu adalah indeksnya. Si gagah itu ada di indeks keberapa sih tadi? Katanya dia ada. Maka saya cek sekali lagi. Maka kemudian saya keluarin si indeksnya. Udah ingat lagi ya, ini sequential search. Masih kepake sampai sekarang. Coba sekarang saya tanya, ada yang bisa jawab Pak ya? Kalau ini nggak ada hubungannya sama brute force sih. Kalau saya punya array ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Yang off cam siap-siap ditanya. Nanti kita foto bersama ya. Sebelum kuliah saya tutup. Langsung nyalain kamera semua. Yang off cam siap-siap ditanya. Ada yang bisa jawab nggak nih? Sekarang dong saya pengen tahu mahasiswa saya itu siapa aja. Mukanya kayak gimana. Yang belum pakai kerudung, boleh siap-siap pakai kerudung. Perempuan ya, perempuan muslim memang pakai kerudung, pakai jilbab. Ntar lu pakai kerudung dulu. Sama aja, dosen juga kayak gitu. Kalau belum siap pakai kerudung juga. Ntar dulu. Yuk, pertanyaan saya. Saya pengen tahu kalian masih ingat atau enggak. Kalau saya punya array, masih tentang searching ya, mencari elemen X pada suatu array. Kalau saya punya array, dan isi array-nya terurut dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Ingat, array-nya terurut dari kecil ke besar. 1, 5, 10, 12, 17, 20, dan seterusnya ya. Ukuran array-nya adalah N, bebas lah ya. Tapi array-nya sudah saya set, saya ulang-ulang, elemennya terurut dari kecil ke besar. Dan saya pengen cari apakah nilai X tertentu ada di array tersebut. Selain saya pakai sequential search yang ada di layar kalian ini, pasti dapat tuh. Saya bisa pakai algoritma apa lagi? Yang lebih efisien. Binary search, Bu. Thank you. Betul, Andika. Binary search. Binary search. Binary search yang gimana? Aduh, lupa. Coba cari-cari. Binary search. Sebetulnya, thank you, Andika. Aduh, aman yang off cam. Nggak akan ditanya. So, sequential search ini membangun landasan awal untuk proses searching. Kenapa binary search dianggap lebih bagus? Karena sudah ada sequential search. Dia bisa membandingkan dirinya dengan sequential search. Ternyata binary search lebih bagus, lebih efisien. Cuma ada syarat. Binary search bisa bekerja dengan baik kalau array-nya terurut nilainya. Kalau isi array-nya random, nggak terurut, binary search fail, totally fail. Akan gagal total. Dan kita harus pakai sequential search. Gitu ya. Jadi belajar algoritma ini ya menyenangkan lah.
Sudah, yuk lanjut berikutnya. Contoh brute force yang lain. Menghitung nilai A pangkat N. Algoritma brute force akan memberikan solusi dengan cara kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Algoritmanya mana, Bu? Ini dia. Ini menghitung nilai A pangkat N. A pangkat N. Lihat. Saya kalikan itu sebanyak N kali. Itu brute force. Coba kalian nanti bisa cari yang lebih efisien. Tapi kita belajar brute force dulu ya. Jadi pada dasarnya hampir semua yang kita ketahui itu berbagai algoritma yang sudah kalian pelajari di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, pada dasarnya semua itu adalah brute force. Hampir semuanya brute force. Kemudian menghitung n faktorial. N faktorial kan 1 kali 2 kali dan seterusnya kali n. Nah, algoritma brute force-nya kayak gini. Oh, itu brute force ya. Berikutnya, contoh lain, perkalian matriks, ini juga brute force. Kalau kalian mengalihkan matriks, itu kan ada matriks A kali matriks B, hasilnya disimpan pada matriks C, maka pada dasarnya kita mengalihkan setiap elemen A pada B, mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan elemen pada matriks B, tapi ada syaratnya kayak gini, A, I, J dikalikan dengan, itu kan belibet saya ngomongnya, A di indeks yang ke I dan 1, baris dan kolom ya, dikalikan dengan B kali I kali J. Yuk kita lihat algoritmanya kayak gini. Kalian udah sering lihat ini? Gitu. Iya. Ini adalah brute force. Adakah perkalian matriks yang lebih bagus daripada brute force? Ada. Tapi nggak sekarang. Ada, tapi nggak sekarang. Terus sorting, algoritma yang paling straightforward dalam memecahkan skala pengurutan, kalian pasti sudah tahu itu bubble sort sama selection sort. Nah, kalau dulu di semester 1, untuk kalian baru-baru belajar algoritma, yang baru-baru banget ketemu algoritma ya, jadi selama SMA atau SMK-nya nggak pernah ketemu, nggak pernah belajar algoritma, biasanya kaget sama sorting. Ini salah satu topik di kuliah pemrograman semester 1 yang bikin kaget mahasiswa. Saya nggak ngerti cara loopingnya. Tapi sebenarnya kalau kalian coba review lagi, coba ulas lagi, ini tuh paling gampang. Kita lihat ya, bubble sort. Mana bubble sort? Ini aja langsung ke sini. Mana sih? Loh, kok nggak ada? Harusnya ada itunya. Oke lah, ada yang hilang. Bubble sort, bubble itu arti gelembung. Sifat gelembung itu gimana? Ke atas kan? Kalau kalian main gelembung sabun, kalian tiup gitu, gelembungnya ke atas kan? Gelembung ke atas. Nah, inilah prinsip itulah yang dipakai di sini. Jadi, dia akan membandingkan dirinya mana Randy. Saya punya array nih, ini array saya ya, 89, 45, 68, 90, 29, 34, 71. Ini array saya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Array saya terdiri atas 7 elemen. Nah, bubble sort itu akan membandingkan dengan elemen di sebelahnya. Ini kan kita pengen ngurutin dari terkecil ke terbesar. Maka yang paling besar akan ada di ujung kan. Nah, si bubble sort, dia akan membandingkan dua ini. Mana yang paling besar? Oh, ya, mana yang paling kecil? Mana yang lebih kecil? Antara 89 sama 45. Oh, 45 yang lebih kecil, maka dia ditukar atau digelembungkan. Si 89-nya digelembungkan ke atas. 89 ditukar. Berikutnya, 89 dibandingin sama 68. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Tergantung kalian nanti ascending atau descending ya ngurutinnya. Digelembungin. Nah, istilah digelembungkan itu pada teknisnya itu ditukar posisinya. Berikutnya lagi 89 dibandingin 90. 90 dibandingin sama 34. Kemudian terakhir 90 dibandingin sama 17. Nah, ini adalah proses yang didapatkan
dalam satu kali iterasi. Ini saya kasih lingkarannya. Tampak rumit kodenya, tapi sebenarnya yang dilakukan tuh ini. Dalam satu kali iterasi for, bukan satu kali iterasi. Dalam satu for, J0 sampai N-2-I, yang dilakukan tuh ini. Jadi, for yang bagian dalam, inner loop-nya itu, dia belum tentu menghasilkan array yang terurut. Ya, masih ada yang nggak terurut. Maka kita butuh for kedua. Kita harus lakukan itu sampai N-2 kali. Nah, kita lakukan lagi. Dan seterusnya. Itu bubble sort. Sesimpel itu. Prinsipnya penggelembungan. Ada yang udah mulai ingat lagi? Aduh, oh ternyata kayak gitu. Iya. Saya pikir dulu susah banget. Ya, segampang itu memang. Implementasi di kodenya ini kadang bikin mahasiswa takut duluan kan. Ini apa sih? Itu sudah di swipe pula. Ya, seperti itu. Nah, saya tuh punya, harusnya ada kompleksitas algoritmanya di sini. Kok nggak ada ya? Oke lah, nanti saya tunjukin ya sebentar. Slide-nya salah berarti. Itu bubble sort. Dan teknik seperti ini disebut sebagai teknik brute force. Kenapa brute force? Bukan ada strategi khusus, yaitu dia pakai konsep gelembung gitu. Nah, itu brute force juga. Berikutnya, contoh kedua, selection sort. Ini juga brute force. Ingat, brute force itu pendekatan yang langsung, straightforward. Langsung apa adanya, nggak pakai mikir panjang, just do it. Itu brute force. Nah, di selection sort, kita kan pengen sorting nih, sorting array. Entah kalian mau sorting dari terkecil sampai ke terbesar atau vice versa, dibalik dari terbesar ke terkecil. Bayangkan kalian punya sekumpulan, inilah mahasiswa, 46 mahasiswa di sini. Baris, gitu ya, baris lurus. 1, 2, 3, sama 46. Acak lah pokoknya barisnya. Kalian pengen mengurutkan tinggi badan dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Apa yang dilakukan? Si orang nomor 1, dia akan membandingkan dirinya dengan orang nomor 2, orang nomor 3, sampai orang 46, mana yang lebih tinggi. Nanti dia akan tuker. Misal ya, kita main mengurutkan dari yang terpendek ke yang tertinggi. Maka harusnya orang yang si nomor 1 ini, dia akan nyari yang paling pendek kan dibanding dia. Mana sih yang lebih pendek dari aku? Maka dia akan tuker posisinya. Dia akan cari itu. Begitupun orang kedua, mana yang lebih pendek dari aku? Nah, dia akan putar. Dengan demikian seterusnya nanti akan didapatkan yang terurut. Mana? Kok nggak kelihatan? Tuh kan? Slide saya salah. Saatnya saya ganti kalau gitu ya. Slide saya salah. Wait, sabar. Ini dia. Yang kelihatan sekarang apa tuh? PowerPoint, Bu. Selection sort, bener ya? Iya, Bu. Sip. Nah, ini contoh selection sort.
tadi ilustrasi saya yang tadi, si 89 akan membandingkan dirinya dengan semua elemen lain. Mana yang paling kecil di antara yang lain? 45, 68, 90, 29, 34, 17. Oh, 17 paling kecil. Dia akan tukar posisinya sama 89. Udah kan? Lanjut, mulai dari 45. Mana yang paling kecil di antara yang lain? Oh, 29. Dia akan tukar posisinya dengan 45. Tuh, 17, 29. Sekarang 68. Mana yang lebih kecil dari 68 dan paling kecil dari semuanya? Saya dapat 34. Dia akan tukar posisinya dengan di sini. Berikutnya, 90, 45, 68, 89. Paling kecil 45. Dia akan tukar posisinya dengan itu. Itu selection sort. Select kan milih ya. Mana yang paling kecil, tukar ke posisi elemen yang sedang kita observasi sekarang. Tadi kita lagi jalan dari indeks pertama. Mana yang paling kecil yang ada di array itu? Pilih yang paling kecil, tukar ke posisi pertama. Udah. Berikutnya, mulai dari posisi kedua, indeks kedua. Mana yang paling kecil yang lain? Berikutnya yang paling kecil, tukar ke situ. Itu selection sort kayak gitu. Beda sama bubble ya. Kok bubble tadi, dia membandingkan dirinya dengan sebelahnya. Tok, itu aja. Bandingin. Gini kan? Oh, ini untuk supaya kalian paham. J plus 1 dibandingin sama J. Terus tuker. Selalu kayak gitu. J plus 1 dibandingin sama yang J. Jadi supaya ngebandingin sama sebelahnya. Mana yang lebih berat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, gelembungin salah satunya. Gelembungin, pindahin. Kayak gitu. Sementara kalau selection sort, enggak. Saya milih. Saya milih yang paling kecil di sini. Sebentar, saya hapus dulu ya. Saya hapus. Pilih yang paling kecil di sini. Pindahin ke nomor 1. Berikutnya, pilih lagi yang paling kecil di sini. Pilih kan, silakan. Pindahin ke posisi nomor 2. Berikutnya, pilih lagi paling kecil di sini. Seterusnya. Maka kita akan mendapatkan array yang terurut. Gitu. Udah tahu ya? Atau jadi tahu lagi? Coba-coba raise hand yang, oh gitu Bu, ya sekarang jadi mulai baru paham selection sort sama bubble sort. Baru ingat lagi selection sort dan bubble sort. Coba raise hand. Yang ingat lagi. Oh nggak ada, saya udah ingat semua dari awal. Oke, hampir semuanya jadi pada saya baru ingat lagi Bu selection sort sama bubble sort. Oke, thank you atas kejujurannya. Jadi ide dasar dari berbagai algoritma sorting yang kita bahas di sini, selection sort dan bubble sort itu, pada dasarnya itu idenya sederhana. Idenya straightforward. Gitu. Kemudian diimplementasikan dalam sebuah algoritma. Nanti di saat kita belajar divide and conquer, minggu ketiga dan minggu keempat, ada satu algoritma sorting yang menggunakan strategi divide and conquer, namanya merge sort. Divide, pisahin kan? Nah, kalian udah belajar merge sort, merge sort. Nah, itu pakai konsep divide and conquer. Nanti ya. Jadi bukan pakai brute force, tapi pakai divide and conquer. Gitu. Nah, dari brute force keluar algoritma sorting, selection sort, sama bubble sort. Contohnya nanti dari divide and conquer keluar algoritma sorting yang lain. Begitupun pakai algoritma yang lain. Begitupun pakai strategi algoritma yang lain. Jadi dari sini kalian bisa memahami, oh jadi tujuan kita belajar strategi algoritma itu kayak gitu ya Bu. Ternyata berbagai algoritma sudah kalian kenal sekarang itu, sebelumnya sudah kalian kenal, ya lahirnya itu dari sini, dari strategi seperti itu. Nah, yuk
Saya balik lagi sini. Ini slide-nya yang benar, tadi slide-nya salah. Harusnya muncul ini. Nah, ini yang kalian pelajari semester lalu. Kompleksitas algoritma. Nilai TN. TN atau CN sama aja ya, karena TN itu kan rumusnya. Ini masih ingat nggak? COP kali C besar N. Nah, COP ini, C kecil ini biasanya berkaitan dengan hardware, kemampuan hardware yang kita relatif nggak bisa ngitung dan berbeda-beda tiap hardware, tapi biasanya kita asumsikan sama, maka pada dasarnya TN ini langsung bisa kita hitung berdasarkan CN. Gitu. Maka di sini kita hitung CN-nya. Itu ya. Kalau mau tahu TN-nya tinggal dikalikan dengan COP-nya. Udah ingat lagi? Nah, untuk algoritma, perhatikan algoritma di atas. Karena saya juga ngajar analisis kompleksitas algoritma semester lalu, jadi ya ini makanan saya lihat. Tapi saya ngajar kelas 07 sama 09. Saya nggak ngajar kelas ini. Lihat algoritma di atas, for. Dari algoritma tersebut, saya hapus dulu. Dari algoritma tersebut, saya bisa mendapatkan rumusan sigma. Salah. Wait, sambil saya ngecek ya. Kalian masih ingat atau enggak? Saya bisa dapat rumusan CN seperti ini. Sigma dari I sampai dengan 0, N-2, dan C sama dengan 0 sampai N-2 min I. Sigma dari 1. Pertanyaan saya, angka 1 ini dari mana? Ada yang masih ingat? Angka 1. Hayo loh. Perbandingan bukan, Bu? Apa? Sorry? Perbandingan, banyaknya perbandingan. Perbandingan yang mana nih? Yang mana Yang if. If, operasi dasar ya. Operasi dasarnya. Thank you, Dio. Jadi 1 itu dari sini. Banyaknya operasi dasar comparison atau perbandingan yang terjadi pada loop terdalam. Innermost loop. Operasi dasarnya berapa kali dieksekusi? 1 kali. Kan di sini 1 kali kan? Di loop terdalam ya, di loop terdalam. Oleh karena ada for di sini, dan ini adalah algoritma yang iteratif atau bukan rekursif loh. Aduh, Bu, saya udah mulai nggak konsen menangkap omongannya. Nanti lihat videonya ulang. Ada 2 for di situ, maka gampangnya, tekniknya, ubah for itu ke dalam bentuk sigma. Lihat, for pertama dari I sama dengan 0 sampai N-2. Di sini kan cocok ya? Dari I sama dengan 0 sampai N-2. For yang berikutnya dari J sama dengan 0 sampai N-2 min I. Kemudian sebanyak 1 kali. Kalian tinggal selesaikan ini. Masih ingat rumusnya? Nanti jadi kayak gini, bla bla bla, dan seterusnya. Pada akhirnya kita akan dapat ini. N-1 kali N/2, atau dia elemen dari big theta, atau mau big O juga boleh, N kuadrat. Gitu order of growth-nya. Ini kan kalau kita turunkan jadi setengah N kuadrat minus setengah N. Ya kan? Yang di atas. Setengah N min kuadrat minus setengah N. Lalu kenapa yang diambil cuma N kuadratnya aja? Ada yang tahu? Masih ingat? Kenapa N kuadratnya aja yang diambil? Karena itu yang terbesar, Bu. Itu variabelnya. Yang paling besar. Ambil yang paling besar. Ingat ya, ini adalah TN-nya, kompleksitas waktu atau running time, TN setengah N kuadrat minus setengah N. Kalau kalian ditanyain berapa sih running time-nya atau waktu running-nya, pakai ini. Kan karena N ini kan jumlah data kan, input size kan.
Ini harus kita hitung nih. Datanya 10 dengan 1000 dengan 1 juta itu kan beda TN-nya, running time-nya beda. Tapi kalau kita bilang order of growth atau laju pertumbuhan dari algoritma, kita bisa mengelompokkan mereka, bukan mereka, dia, tunggal ya. Kita mengelompokkan dia ke dalam kuadratik. Laju pertumbuhan algoritma ini termasuk ke dalam kelompok kuadratik gitu. Pengelompokannya saja. Tapi kalau ditanyain TN-nya, ya setengah N kuadrat minus setengah N. Karena itu berhubungan dengan running time. Berapa sih waktu eksekusinya? Kayak gitulah ya. Itu ya. Nah, oke lah, whatever. Kesimpulannya adalah bubble sort, order of growth-nya adalah N kuadrat. Kuadratik ya. Kita lihat yang selection sort, ternyata nggak jauh beda. Mana? Nggak jauh beda, sama aja. Meskipun di sini agak beda, ya, tapi jatuh-jatuhnya sama, kuadratik juga. Karena kalian tahu, ini kan N, urutannya kan gini, N log N, N kuadrat, gitu kan ya, dan seterusnya, N kubik, dan seterusnya. Nah, nanti si merge sort itu ada di sini. Merge sort. Nanti minggu ketiga saat kalian belajar BPRN. Order of growth-nya ada di sini. Maka dia lebih efisien dibandingkan selection sort sama bubble sort. Gitu. Tapi merge sort pasti mekanismenya lebih susah. Karena nggak apa adanya. Gitu ya. So, ini terakhir gitu. Oh, masih ada banyak contoh yang lain. Brute force, string matching. Ini dari soal PR nih. Nggak percaya coba lihat soal PR-nya ada tentang string matching. Makanya saya review sekarang. String matching, brute force, yang pendekatan yang langsung. Ada yang lebih keren namanya algoritma Horsepool. Nah, coba cari di Google. Belum sekarang kalian belajarnya. Sama Boyer-Moore. Itu yang algoritma yang lain. Nah, sekarang yang brute force, pendekatannya super simple. Kalau saya punya kalimat, nobody notice him, terus saya pengen cari tahu apakah kata not itu ada di situ, harusnya kan ketemunya di sini ya, not ini ya. Maka yang saya lakukan adalah ya udah saya cari not, saya bandingin dengan knob gitu kan. Terus saya geser lagi satu karakter. Not di sini saya bandingkan dengan obo gitu kan. Berikutnya not di sini saya bandingkan dengan board. Wah, ternyata beda. Not di sini saya bandingin dengan odi. Dan seterusnya sampai akhirnya saya dapat di sini. Oh, not di bagian kalimat ini ternyata sama dengan pola not yang saya cari. Itu brute force. Naturalnya kan kayak gitu. Yang pendekatan bukan brute force ada. Kalian bisa bikin ide misalnya. Kalaulah memang, saya kasih contoh ya, yang bukan brute force. Nanti kalian bisa cari tahu nama algoritmanya. Kalaulah memang, saya tahu bahwa si not ini udah nggak sama banget sama knob, dan masing-masing ini kasih skor. 1, 1, 1 misalnya ya. Kalau skornya dia adalah 3, artinya cocok kan. Nah, kasus ini yang dapat nilai 1, 1 itu kan cuma N sama O. Ini kan 0, O nilainya 2. Jadi ya nggak cocok. Kalau gitu, saya nggak akan ke sini lagi. Saya akan gesernya 2 misalnya. Langsung dari sini. Saya coba dari sini. Oh, nanti jadi yang saya kasih biru langsung saya lompat. Proses ini nggak saya lakukan. Lumayan kan? Matchingnya itu, proses matchingnya berkurang. Gitu. Itu cara yang bukan brute force karena udah ditambahin proses lain yang lebih pinter. Gitu ya, dan seterusnya. Atau misalnya contoh berikutnya. Tadi sampai sini.
Di sini kan, oh saya bandingin yang ini sekarang. Not yang ini dengan bot. Oh, kalau saya bandingin mereka itu kan berarti skornya B sama N 0, O sama O skornya 1, D sama T skornya 0. Aduh, nggak sama. Ya udah, saya geser lagi. Skornya cuma 1. Saya geser, berarti nggak, karena di sini 0, nggak mungkin sama kan? Maka saya geser di sini. Not, saya bandingin dengan. Jadi pendekatan brute force yang apa adanya tadi, saya modifikasi algoritmanya supaya proses matchingnya lebih cepat. Karena semakin banyak proses matching dilakukan, takes time ya. Kalau stringnya panjang banget dan polanya semakin complicated, maka kalian jadi lebih banyak ngabisin waktu untuk matching. Kalau kita bisa mengurangi proses matchingnya, maka algoritmanya bisa jadi akan lebih efisien. Gitu ya, itu contoh string matching. Ada di soal PR. Contoh lain. Banyak banget contohnya, Bu. Sampai bosen. Tahu tuh berapa banyak yang kalian ingat. Nanti dibaca lagi ya. Ini pengenalan bahwa menyadarkan ke kalian, membuat kalian aware, bukan sadar dari pingsan, bukan aware, bahwa banyak banget solusi algoritma yang kalian lihat atau kalian pakai, itu pada dasarnya adalah brute force. Dan ada peluang bagi kita sebagai computer scientist untuk mengupgrade atau memperbaiki algoritma tersebut. Karena kita tahu brute force itu nggak efisien. Nah, ini contoh menguji apakah sebuah bilangan prima. Gitu. Bilangan prima itu, udah tahu lah ya kalian bilangan prima itu apaan. Cara algoritma brute force-nya itu kayak gini. Nah, bla bla. Nanti baca ya, nanti dipelajari sendiri. Nah, kompleksitas algoritmanya adalah ON. Contoh lain, menghitung nilai polinom dan sebagainya. Saya tadi janji cuma setengah jam, kita sampai 9:30 aja, dan seterusnya. Ini minggu depan aja. Udah nggak efektif sekarang. Minggu depan kita akan belajar knapsack dan TSP dengan menggunakan brute force. Nanti kita juga akan belajar knapsack dengan metode greedy, dengan metode backtracking, dan branch and bound. Wah, itu topik-topik di LMS itu banyak. Jadi, begitu pula dengan TSP. Kita akan pakai cara brute force, kita nanti akan belajar pakai cara greedy gimana, cara backtracking gimana, cara branch and bound gimana. Nanti kalian bisa membandingkan pada akhirnya. Mana yang lebih bagus. Dan untuk TSP atau knapsack, tadi kok saya bilang di awal, knapsack, ini siap-siap nanti kita foto bersama ya. Jadi siap-siap yang belum ada di depan komputer, cepet-cepet. Cepet-cepet ada di depan komputer. Saya jelasin sedikit dulu. Nanti pada akhirnya, kalau kalian belajar berbagai strategi itu, kalian bisa, makanya pakai catatan ya, atau kalian ngeprint slide, terus kalian coret-coret di slide-nya, nambahin catatan, boleh juga. Whatever lah, apapun cara kalian untuk membuat catatan. Catatan itu penting. Saya tipe orang jadul yang masih mempercayai bahwa apa yang kita tuliskan pakai tangan itu akan lebih nempel di otak kita. Gitu ya. Oke lah, kalian menulis pakai tablet, whatever, apapun. Tapi buatlah catatan. Nah, balik lagi ke sini. Knapsack dan TSP akan kita pakai berkali-kali dan akan coba kita selesaikan menggunakan berbagai strategi. Brute force, greedy, backtracking, branch and bound, dan sebagainya. Nanti kalian akan bisa membandingkan pada akhirnya, apakah memang kalau pakai brute force itu paling jelek efisiensinya? Atau jangan-jangan nggak ada cara lain selain brute force? Kalau pakai backtracking sama branch and bound, ternyata malah jauh lebih tidak efisien. Bisa jadi ada kejadian kayak gitu. Gitu ya, nanti kita lihat. Jadi tidak selalu brute force ini lebih jelek dibanding yang lain. Kadang-kadang nggak ada cara lagi lain yang lebih efisien dibanding brute force. Mau nggak mau kita pakai brute force. Gitu ya. Jadi saya tahu kata kusuk di mahasiswa
Ini mata kuliah ini. Dulu mata kuliah ini namanya Desain dan Analisis Algoritma atau DAA. 2 tahun terakhir berubah nama, dipecah menjadi 2 mata kuliah, AK atau Analisis Kompleksitas Algoritma sama Strategi Algoritma, dipisah. Karena materinya terlalu banyak kalau dibuat ke dalam satu mata kuliah. Jadi mata kuliah yang jadi momok. Entah kenapa mahasiswa bilang mata kuliah ini susah dan tidak menyenangkan. Sedangkan menurut saya ini nggak susah dan menyenangkan. Iya Bu, Ibu kan yang ngajar. Ini nggak susah sebenarnya dan menyenangkan. Ya, karena kita bisa, kalau kemarin di AK, di Analisis Kompleksitas Algoritma, kita jadi tahu, oh ternyata caranya itu efisiensi atau running time algoritma itu cuma gitu doang. Kita jadi bisa membandingkan mana algoritma yang lebih bagus. Sedangkan di strategi algoritma, kalian bisa merancang berbagai solusi algoritma. Oh, yang ini tuh jelek karena efisiensinya jelek, running time-nya terlalu lama, dan sebagainya. Nah, kenapa sih ini penting, mata kuliah ini penting? Taruhlah nanti kalian setelah lulus menjadi programmer atau sistem analis, bergerak di bidang computer science, yang nggak bisa lepas dari coding misalnya, atau kalian bikin jadi sistem analis yang diminta untuk mengorganize tim yang dimana salah satunya kalian akan mengorganize para coder di situ, programmer. Kalian harus punya pengetahuan seperti ini, karena apa jadinya kalau solusi yang kalian tawarkan ke klien dalam bentuk aplikasi itu running time-nya lama banget, efisiensinya jelek banget, gitu. Kalian harus juga memperhatikan itu, gitu ya. Kalaupun kalian nggak jadi programmernya, tapi kalian jadi sistem analis atau jadi project leadernya, kalian harus bisa mengevaluasi itu kan. Sekarang banyak banget framework, platform yang mempermudah hidup kalian dalam membuat program. Banyak banget, tinggal pakai library. Para pembuat library itu juga sudah memikirkan hal seperti ini. Efisiensinya gimana, running time-nya gimana. Mereka sudah memikirkan strategi yang dipakai untuk menyelesaikan solusi ini seperti apa. Maka muncullah berbagai library itu. Itulah pentingnya mata kuliah ini. Promosi promosi kuliah. Gitu ya, jadi berusaha untuk menyukai. Dan saya sebagai pengajar, pastinya pengen semua mahasiswa lulus ya. Nggak pengen, mana ada dosen yang pengen mahasiswanya nggak lulus. Nggak ada. Dosen pengennya mahasiswa lulus. Sip. Saya tinggalkan materi ini untuk pekan depan hari Jumat pagi. Waktu kita sekarang sudah habis, belum habis sebenarnya, ini 3 jam, tapi kelamaan, nggak efektif. Silahkan kalian lanjutkan nanti belajar mempelajari materi yang ada di LMS. Boleh belajar duluan, karena ini gampang. Nggak susah kata saya. Pelajari slide-nya, pelajari bukunya, kalian udah bisa ngerjain PR-nya. Nggak usah nungguin penjelasan dari saya. Boleh. Gampang banget ini. Jaminan dari saya ini gampang banget. Nanti kalau kalian ragu atas apa yang kalian pahami, boleh konsultasi sama saya, nanya di Telegram. Bu, ini gini bukan maksudnya. Bu, ini gini bukan maksudnya. Gitu ya. Boleh. Belajar duluan boleh, nggak dilarang. Semua materi, tugas dan kuis open kan? Kalian boleh belajar duluan. Sip, oke. Ada komentar atau pertanyaan dulu? Sebelum saya tutup. Nggak ada? Pertanyaan terakhir dari saya deh. Yang merasa siapa di sini yang jawabnya jujur ya, raise hand ya. Nggak dimasukin ke penilaian, nggak. Yang lumayan bisa coding. Saya nggak bilang jago ya, lumayan bisa lah coding. Raise hand. Ayo jangan malu-malu. Mayan Bu, mayan. Meskipun terbata-bata. Yuk. Acung. Saya pengen banyak, semuanya ngacung, pengen semuanya. Mayan bisa lah Bu, mayan terbata-bata dikit.
Masih sambil lihat-lihat konsultasi di Stack Overflow. Iyalah, sampai sekarang saya masih lihat-lihat Stack Overflow. Apa itu Stack Overflow? Coba cari tahu. Masih lihat contoh-contoh program, kode. Maksudnya cuma segini? Yang rada-rada mayan bisa coding? Ayolah. Semuanya lah, resen. 22. Ya. Nggak ada lagi. Tugas besarnya coding loh. 25. Tapi saya. Oke lah. Oke, thank you. Saya nggak akan maksa lagi. Gini. Yang perlu di kalian harus selalu tanamkan untuk kalian, yang namanya juga orang tua. Saya udah tua nih, udah 40 tahunan ke atas. Nggak ada soal tugas kuis atau tugas besar yang tujuannya untuk ngerepotin mahasiswa atau dosennya nggak punya kerjaan, nggak ada. Itu semua justru ngerepotin dosen untuk mengevaluasi dan ngasih feedback ke kalian sebenarnya. Cuma itu semua dirancang agar kalian bisa memenuhi target capaian CLO. Kalian kuliah mempelajari mata kuliah ini ya harus ada targetnya kan? Targetnya apa? Supaya kalian bisa memahami ABCD. Nah, itu semua dituangkan dalam bentuk materi dan evaluasi. Tugas kuis, tugas besar kayak gitu ya. Jadi karena ini adalah judulnya belajar kan? Kalian lagi belajar nih, bukan kerja. Maka jangan sungkan untuk nanya, jangan sungkan untuk diskusi, jangan takut untuk salah. Namanya juga belajar, boleh salah ya. Tapi kalian harus belajar dari kesalahan itu. Jangan takut untuk salah. Nanti kalau kalian udah kerja, boleh jadi nggak boleh salah. Sekarang lagi belajar boleh salah. Boleh nanya misalnya. Gitu. Oke. Ada komentar? Pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kita foto bersama dulu. Kenang-kenangan untuk saya. Lumayan banyak nih yang datang. 47. Masuk. Ini kenangan supaya saya hafal muka. Tunjukinlah mukanya. Kasihan saya tuh nggak pernah ketemu muka sama kalian, jadi nggak hafal. Bentar ya. Yoga, Dwi, Space Invaders, Move It, belum muncul mukanya. Space Invaders. Agun, Rio, Space Invaders. Saya tunggu sampai 3 ya. Space Invaders nggak mau muncul nih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, pasang senyum terbaik, muka terbaik supaya saya hafal kalian. 1, 2, 3. Udah. Thank you. Kita ketemu lagi hari Jumat pagi minggu depan. Siap-siap, jangan lupa. Apa yang harus disiapin? Kalau kalian ngerjain soalnya dulu, banyak latihan soal dulu, boleh siapin pertanyaan untuk saya minggu depan ya. Gitu. Apa lagi ya? Udah, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan kebanyakan main. Nah, itu. Jangan kebanyakan medsos, ingat kalian adalah mahasiswa. Banyak-banyak belajar. Gitu. Nanti hari Sabtu Minggu saatnya refreshing boleh lah. Tetap porsi belajarnya jangan lupa. Oke, thank you. Itu saja dari saya. Saya stop record dulu.